Assalamualaikum dan salam sejahtera pada traders semua. Saya Fly dari Fly Effect Academy. Video hari ini kita nak beri contoh ataupun analisa untuk 17 hari bulan 10 2016 saya nak buat analisa untuk grup Fly Effect Academy di Telegram dan WhatsApp. Jadi kita hari ni saya nak tunjuk bagaimana saya buat analisa pair yang akan apa yang akan berlaku minggu depan Maksudnya hari ni hari Ahad dan besok market akan buka. Jadi hari ni kita buat preparation, kita buat persediaan supaya kita dapat nampak sedikit manakah arah market minggu depan Jadi saya akan buat cuma pada pair yang biasa saya trade itu Great Britain Japan, USD Japan, Euro USD, Great Britain USD, New Zealand US Canada, Gold dan NU dan EJ juga. Okey. Jadi kita start dengan Great Britain Japan. Great Britain Japan ini H1. Kita tengok H4. Kalau kita nampak sini H4 masih lagi downtrend, tetapi H4 sub trend line inner trend line untuk GJ telah dipecahkan. Kita nampak ada satu new high kat sini. Jadi kita balik pada H1. Bila kita nampak new high ni, kita tahu ada pemecahan trend, maknanya daripada downtrend ke uptrend. Dari sini kita boleh nampak. Jadi saya telah nampak poin-poin kalau mengikut swingnya di sini. Swing yang awal ni masih lagi uptrend. Maknanya dia masih lagi tidak memecah dia masih lagi tidak memecah 61.8, maknanya kita ada masih posisi untuk buy di sini Sini ada retracement area pada 61.8. Kita nampak ni. Ini adalah retrace area. Ini adalah retrace area untuk swing yang ni. Jadi kita masih positif yang benda ni masih akan pergi ke 61.8 di Fibo. Di sini pun menunjukkan 61.8 dan di sini juga menunjukkan ada area demand supply ini, dan di sini kita nampak ada area demand. Itu dalam teknik supply and demand. Dalam harmonik pula kita nampak ada harmonic pattern di sini. Jadi ini cara kita analisis mengenali Fibo. Di sini ada banyak confirmation mengatakan price akan pergi ke atas ni dengan apa? Satu, kita ada harmonic pattern di sini. Lagi satu, kita ada supply and demand mengatakan ini ada area-area yang kita akan pergi, price akan pergi, dan juga pada Fibonacci, kiraan swing untuk Fibonacci mulai menggunakan Elliott wave ataupun normal swing, pullback dan retracement. Kita nampak ada banyak confirmation yang mengatakan price akan pergi di sini. Tapi kita tak boleh buat andaian selagi kita tak dapat confirmation reversal candle di bawah ni. Kita kena ada reversal candle. Kenapa? Jika price memecah area ni, dia akan pergi ke bawah. Kalau price pecah area 61.8 di sini dan di sini 61.8, dia akan turun sampai sini. Tapi kalau dia turun sampai sini, dia pull back balik, kita ada confirmation untuk buy. Tapi jikalau dia break area ni, dia akan turun ke bawah lagi untuk membuat double bottom. Jadi confirmation ni sebenarnya kita berpandukan pada candlestick. Kita ada kalau kita ada
reversal candle baru kita ada confirmation. Mana ada pullback di sini, mana ada pullback. Kita dah nampak ada pullback di sini, tapi kita masih lagi menunggu untuk swing yang seterusnya. Tapi secara kasarnya, secara armnya saya menganalisis price akan pergi di area 61.8 di sini. Dia kena dengan trend line di sini, kena dengan trend line di sini, dan kita nampak mana asas trend line. Bila dia break inner akan pergi outer. Bila break inner trend dia akan pergi main trend. Ini dah memang sifat dia. Tapi di area mana, jadi kita kena tarik Fibo. Jadi kita tahu dalam sini, dalam swing yang ni akan mengatakan pergi di sini, negatif 61.8 di sini, dan swing yang ni pun juga mengatakan pergi 61.8 di sini. Area ni adalah area yang penting. Sini dia penting, area sini. Jadi secara amnya saya mengatakan minggu depan akan ada market buy di Great Britain Japan. Jadi kita beralih pada USD Japan. USD Japan juga kita ada nampak satu pempecahan trend di sini. Bila kita lihat, kita tahu bila kita break inner trend dia pergi outer trend. Dia pergi main trend. Kita ada main trend lagi satu di sini. Tapi ini kita tak perlu pakai lagi pasal dia masih lagi jauh. Tapi bila dia break inner trend, dia akan pergi inner trend yang kedua. Bila dia break inner trend kedua, dia akan pergi pada apa? Pada major trend. Tapi itu adalah secara long termnya. Tapi secara intraday-nya atau weekly-nya, kita nampak ada penaikan di sini. Di sini saya nampak ada Fibo masih lagi uptrend, masih lagi uptrend di swing yang ini, masih lagi uptrend, dan kita ada harmonic pattern di sini yang mengatakan dia akan pergi sini. Jadi ini adalah destinasi kita. Destinasi USD Japan, pada saya dia akan pergi pada area supply di sini. Area supply di sini. Bila dia sampai sini, dia akan cari demand. Bila dia sampai, dia akan cari demand. Cari demand dekat area. Nanti kita akan lihatlah melalui apa price action akan buat. Tapi di sini kita nampak 61.8 berada di supply area. Dan di swing yang besar. Di swing yang kecil pun mengatakan Fibo extension dia ada di sini. Jadi insya-Allah price akan pergi pada area 61.8 Fibo saya, mana dia 106.50. Okey, itu untuk USD Japan. Pada Euro USD pula, kita ada nampak satu pattern, harmonic pattern di sini. Jadi kita apa yang perlu buat ialah kita kena tunggu confirmation dia break area ni, support ni, baru kita tahu dia akan pergi sini. For the meantime, buat masa sekarang kita tidak boleh buat apa-apa. Untuk dia memecahkan ni, dia akan, apa yang saya agakkan terjadi ialah price akan turun. Dia akan break support ni, dan pergi kepada support sini. Dia akan retest balik support, kemudian baru turun. Untuk minggu ni, dia akan retrace, dia akan break support di sini, untuk memastikan mereka sekarang ni adalah downtrend. Kemudian dia akan retest, dia akan retest balik harga tu, and then barulah dia akan turun pada area ni. Jadi Euro USD pada minggu ni adalah pada price ni di sini, destinasi dia di sini, kemudian dia akan retrace dan kembali ke bawah. Itu adalah analisis saya untuk Euro USD.
Jadi kemudian kita pergi pada GU. Okey, GU dia ada dua area yang saya akan pergi. Yang pertama dia akan pullback terus di sini. Yang kedua adalah dia akan turun balik pada area sini, support ni, dan kemudian pergi ke atas. Ini untuk Euro USD. Maknanya untuk Great Britain USD. So kita akan dapat satu harmonic pattern di sini jikalau dia jadi, tetapi harmonic pattern ni dia ada dua, ada kaki dia, maknanya dia punya leg dia ada berbeza-beza leg. Ada yang lebih daripada bawah ni, yang daripada main dia ni, dan ada yang kurang. Jadi nama-nama dia lain-lain. Ni butterfly, crab, dan jadi kita tak boleh pastikan dia nak jadi apa. Jadi kita kena tengok price action. Kita kena tahu, pastikan sama ada dia terus turun sampai area ni ataupun dia naik di sini. Jadi kita ada dua situasi sini. Sini kita ada dua situasi, sama ada dia pergi sini ataupun di sini. And then dia akan naik untuk memecah trend H4 sini untuk kembali pada major trend di sini. Tapi ini sekarang dengan market yang sekarang Great Britain sangat lemah, jadi saya agak positif yang dia akan pergi pada area sini, support di sini, kemudian baru naik. Kemudian baru naik. Jadi kita kena jaga-jagalah. Dua target area sekarang ni adalah sama ada dia pullback di sini ataupun dia masih lagi turun di bawah ni. Kita kena tengok sama ada dia break atau tidak support yang sebelahnya. Kalau dia break support ni, kita tahu, kita agak pasti dia akan turun sampai sini. Dia akan turun sampai sini. Okey. Dan kita beralih pada New Zealand, Canada. Okey, kita nampak sini ada satu downtrend yang kuat. Satu downtrend yang kuat, tapi sekarang ni swingnya sudah habis. Ini adalah swing baru. Jadi swing baru kita tarik yang baru. Dan retrace area dia adalah 38.2. Retrace area dia adalah 38.2. Dan jadi bila 38.2, maknanya kita kena cari area dia adalah bila dia naik, dia mesti cari balik 38.2 di sini. Jadi kalau dia pergi sini, maknanya complete lah kita punya harmonic pattern kita. Kemudian baru dia akan naik sampai half swing di sini, untuk pecah, untuk kembali kepada trend, major trend. Ini adalah analisis saya untuk New Zealand Canada. Kemudian kita pergi pada US Canada, sama juga. Kita ada masih lagi kita ada pemecahan trend. Bila pecah trend ni, maknanya bila dia pecah trend, sifat dia adalah bila pecah trend, sifat memecah trend ialah dia akan retest. Dia akan retest kembali pada harga trend line yang dia pecahkan, kemudian baru dia drop jatuh. Jadi kita tunggu confirmation apa reversal candle di sini untuk retracement, untuk kita tarik Fibo nanti. Tapi secara positifnya saya agak dia akan turun untuk satu swing, ataupun sama ada dia turun lagi, dia turun lagi dan retrace, test balik harga di sini, kemudian turun di sini untuk completekan pattern dan kembali kepada major trend. Ini analisis saya untuk US Canada. Kemudian gold masih lagi kita berada di downtrend, tak ada pemecahan trend, masih lagi menunggu untuk dia pecah trend. Saya tak boleh kata apa-apa sekarang untuk gold. Kita kena tunggu price action. Tapi secara short termnya, kita nampak dia akan saya agak pasti yang dia akan naik ke atas. Tapi tak ada tanda-tanda lagi. Masih